Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Psikologi, selamat datang kembali di podcast Kanal Pengetahuan Fakultas Psikologi UGM. Tempat kita berbagi inspirasi tentang pendidikan, isu psikologi, dan juga dinamika sosial. Dan pada kali ini saya Aulia akan menemani dalam perbincangan yang sangat menarik dan relevan tentang parenting digital natives. Dan ini sangat bermanfaat sekali ya para pendengar, terutama bagi para orang tua, pendidik, dan juga siapapun yang peduli dengan tumbuh kembang anak di tengah derasnya arus globalisasi. Dan untuk membahas topik ini, kita beruntung sekali hari ini kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi, peneliti, psikolog, dan beliau juga merupakan kepala dari program studi pendidikan profesi psikolog Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah Ibu Sutarimah Ampuni, SPSI, MSI, MSci, PhD Psikolog. Dan sedikit tentang beliau, Bu Ampuni ini menempuh pendidikan sarjana dan juga profesi sekaligus S2 di Fakultas Psikologi UGM dan melanjutkan S2 kembali di Swinburne University of Technology dan melanjutkan pendidikan S3-nya di La Trobe University di Australia. Bidang keahlian beliau ini meliputi psikologi perkembangan yang khususnya terkait dengan psikologi perkembangan moral dan juga psikologi perkembangan yang ada kaitannya dengan budaya. Baik, kita sapa dulu Ibu Ampuni di studio. Baik, selamat datang Ibu Ampuni di studio kita gitu. Sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk hadir di sini dan pasti sudah menyiapkan banyak hal untuk berbagi di tempat ini ya Bu ya. Ya, jadi insya Allah kita hari ini akan membahas tentang parenting digital natives atau pengasuhan untuk anak-anak generasi di era digital pada saat ini. Nah, sebelum kita memasuki atau membahas lebih jauh nih tentang parenting digital natives, mungkin kita harus tahu dulu sebenarnya siapa sih di digital native itu. Dan mereka ini kan tumbuh gitu ya di tengah dunia yang serba online, dan kira-kira karakteristiknya itu seperti apa gitu. Bahkan mereka sebelum lahir atau pada saat awal lahir mereka sudah dibuatkan akun Instagram oleh orang tua mereka dan sudah benar-benar dari seusia sedini mungkin mereka sudah beraktivitas dengan gadget misalnya. Dan kira-kira apa nih Bu karakteristik yang khas gitu dari generasi digital ini yang membedakan dengan generasi-generasi sebelumnya? Oke. Terima kasih Mbak Aul sudah mengundang saya. Ya, sebetulnya ini materi yang memang sangat penting ya untuk orang tua masa kini gitu ya. Karena orang tua masa kini itu mengalami mungkin tergantung generasinya sih ya. Iya, Kan orang tua masa kini kan ada yang generasi milenial ya, kalau seperti saya masih generasi sebelumnya lagi ya. Tetapi anak-anak yang sekarang generasi Z dan generasi Alpha itu betul seperti yang Mbak Aul katakan tadi ya, biasa disebut sebagai digital natives ya, atau memang aslinya itu sudah digital seperti itu. Nah, yang disebut digital natives itu apa sih? Digital natives itu adalah mereka yang dari lahir, keluar dari rahim itu sudah mengenal internet seperti itu ya. Yang mungkin nggak langsung mengenal gitu ya, tapi sudah ada internet. Jadi mereka tidak tahu rasanya dunia tanpa internet seperti itu Pak. Ya, jadi kalau seperti Mbak Aul mungkin dulu kan ketika kecil kan mungkin masih tontonannya TV ya. Iya, masih TV. Belum ada gadget, belum scroll tab dan sebagainya ya. Tetapi anak-anak sekarang itu bahkan di bulan-bulan awal kelahirannya itu exposure terhadap gadget itu sudah ada seperti itu. Dan seperti tadi kata Mbak Aul ya, bahkan sebelum lahir ada yang sudah dibuatkan akun Instagram dan sebagainya. Nah, tadi pertanyaannya karakteristik mereka seperti apa gitu ya Mbak Aul ya. Nah, kalau ditanyakan karakteristik mereka seperti apa Mbak Aul ya, jadi pertama tentunya mereka ini adalah generasi yang sangat familiar dengan teknologi gitu ya. Kehidupan mereka sehari-hari itu adalah teknologi seperti itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi mereka berhubungan dengan teknologi, sehingga mereka sangat familiar dengan teknologi. Nah, karena sangat familiar dengan teknologi, maka mereka kemudian
karakteristik yang kedua ya, terbiasa untuk multitasking atau melakukan satu hal secara bersamaan. Seperti misalnya, ya kalau bayi mungkin belum ya, tapi kalau sudah besar sedikit, mereka akan, ya kalau bayi-bayi sekarang itu misalnya ya, makan sambil nonton tablet seperti itu ya. Nah ini kan kemudian menjadi kebiasaan dan seterusnya, sehingga mereka terbiasa pada saat yang sama ketika melakukan suatu hal itu mereka selalu sambil terpapar dengan gadget, sehingga biasa multitasking. Nah karena terbiasa dengan gadget, terbiasa berhubungan dengan teknologi dan internet, itu mereka juga menjadi pembelajar cepat atau quick learners gitu ya. Karena apa? Karena di internet itu kan setiap saat serba instan ya. Mereka mau belajar apapun tuh ada di Semuanya internet. tersedia. Ya, semuanya tersedia. Sehingga belajar itu menjadi sangat cepat gitu. Nah, meskipun nanti ini ada tidak selalu berlaku pada semua hal juga gitu ya. Ada hal tertentu di mana mereka itu tidak secepat itu dalam respon. Nah, kemudian karakteristik yang keempat adalah mereka menyukai gaya komunikasi yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Ya, mereka menyukai gaya komunikasi yang tidak langsung face to face gitu, tapi mereka lebih menyukai tidak langsung ya, misalnya dengan menggunakan chat. Ketika berdiskusi itu juga tidak langsung ngobrol, tetapi justru di dalam layar seperti itu atau dalam gadget seperti di dalam gadget mereka seperti itu ya. Jadi ada mode-mode komunikasi yang mungkin berbeda dengan generasi sebelumnya. Berarti mereka tuh adaptif gitu ya Bu ya, dengan perubahan-perubahan apapun yang terkait di dunia digital gitu ya Bu ya. Yang terkait teknologi ya adaptif. Berarti maksudnya anak-anak tuh jadi mudah mendapatkan banyak informasi dan bahkan informasi dari orang tua itu bisa dikonfirmasi dengan apa yang sudah mereka ketahui dari Iya betul, itu adalah tadi ya bagian dari karena mereka terpapar setiap saat, mereka menjadi quick learners sehingga mereka bisa mengakses informasi setiap saat ya, dan bisa mengkonfirmasi apapun informasi yang mereka terima dari luar internet juga. Ya, jadi ini menarik sekali gitu ya, bahwa kita sudah tahu bagaimana karakteristik dari generasi digital ini. Tentu setelah kita sudah tahu karakteristiknya, pasti ada tantangan-tantangan gitu ya Bu ya, terutama khususnya bagi orang tua gitu. Jadi sebenarnya apa aja sih gitu Bu, tantangan yang paling sering dihadapi orang tua dalam mendampingi anak-anak ataupun mungkin guru-guru gitu di sekolah gitu, dalam menghadapi mereka anak-anak yang hidup di dunia digital. Ya, ya baik. Pertama tentunya kita perlu aware ya bahwa memang ada generation gap ya, karena generasi orang tua masa kini dan juga guru itu kebanyakan masih merupakan kebalikan dari digital native, yaitu digital immigrant gitu ya. Ya, jadi kalau digital immigrant itu awalnya ketika lahir itu belum mengenal internet ya, tapi kemudian dalam perjalanannya mengenal, kemudian berimigrasi ya kepada teknologi digital juga seperti itu. Tapi tentunya beda ya dengan yang native gitu. Nah, ini mengakibatkan adanya gap ya, sehingga orang tua dan guru itu terkadang merasa kesulitan ya untuk memahami seperti apa anak-anak ini ya, untuk memahami mengapa kok anak-anak mereka atau murid-murid mereka itu menjadi seperti ini. Itu kesulitan yang pertama. Nah, karena adanya gap tersebut ya, orang tua kemudian menjadi bingung ya, sebetulnya yang seharusnya itu seperti apa gitu. Mereka kurang memahami, misalnya nih ya, screen time yang tepat itu berapa lama seperti itu, dan apa saja gitu ya, apa saja yang boleh ya kontennya gitu. Nah itu nanti kemudian di samping pertama parenting menjadi kurang optimal ya, karena anak-anak kemudian belajarnya itu kurang, bukan maksud saya bukan hanya belajar secara akademik ya, tetapi berkembangnya itu kurang optimal seperti itu. Di samping itu juga menjadi rentan munculnya konflik ya antara anak dengan orang tua.
Ya. Karena mungkin perbedaan pendapat dan juga tahap belajarnya anak yang tadi quick learners itu ya Bu ya. Iya, karena terutama karena perbedaan kebiasaan ya. Dan pemahaman juga mungkin ya Bu ya. Dan ini luar biasa sekali, jadi banyak insight dari wah ternyata tantangannya juga cukup besar gitu ya Bu, menjadi orang tua dan juga guru di era sekarang. Dan sudah membahas banyak gitu tentang tantangan-tantangan yang dihadapi orang tua ataupun guru dalam membesarkan atau mendampingi anak-anak yang hidup di dunia digital ini. Dan jadi sebaiknya harus seperti apa gitu Bu, untuk menghadapi gap generation dan juga hal-hal yang menjadi tantangan orang tua dalam pengasuhan digital natives ini Bu, Ya. sekiranya bisa dilakukan. Oke, baik Mbak Aul. Mungkin tadi perlu saya tambahkan juga ya bahwa digital natives itu dengan aktivitas mereka di internet itu juga mengalami banyak risiko-risiko ya yang perlu kita bahas tadi. Misalnya adanya bullying, kemudian anak mudah terpapar hal-hal yang negatif ya, konten negatif, ada pornografi, kemudian mudah juga untuk terpapar game yang mungkin nanti akhirnya akan mengakibatkan adiksi dan sebagainya ya. Jadi sebetulnya tantangan orang tua ini banyak sekali ya, bukan sekedar generation gap dan konflik antara anak dan orang tua, tetapi juga memastikan bagaimana anak itu sejahtera, sehat, meskipun mereka terpapar dengan gadget dan internet setiap harinya, setiap saat seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya itu adalah mengenai bagaimana pengasuhannya, ya, kita harus mulai dari literasi digital untuk orang tua dulu ya, Mbak Aul. Ini berarti orang tua harus paham dulu nih ya Bu ya, sebelum menerapkan ke anak-anak. Betul, orang tua juga harus mempunyai bekal yang cukup, pengetahuan mengenai internet, teknologi itu sendiri. Perkembangannya gitu. Iya, ya, dan penggunaannya gitu ya. Nah, jadi ya memang orang tua tidak bisa tutup mata ya, gitu. Bahwa kalau anaknya sudah pegang HP dan sebagainya, Udah orang tahu tua sendiri gitu. Nah, orang tua mau nggak mau juga harus belajar apa sih sebetulnya ada di dalam HP kayak gitu ya. Nah, untuk orang tua yang sudah terbiasa sih mungkin itu nggak masalah ya. Tapi juga harus ini ya, harus awareness ya, bukan sekedar pengetahuan juga seperti itu. Karena banyak orang tua yang tahu tetapi kurang aware kan mengenai risiko. Iya betul Bu, kayak ya sudah dianggap aman aja selama nggak kelihatan, padahal kan bisa saja gangguannya yang tidak terlihat oleh orang tua. Iya, kelihatannya anak anteng duduk manis main, tapi ternyata apa yang ada di dalam HP itu orang tua nggak di tahu. pikiran mereka mungkin melihat sesuatu yang seharusnya nggak mereka lihat. Ya betul. Nah, kembali ke pertanyaannya tadi ya, jadi apa yang harus dilakukan orang tua ya? Tadi pertama aware dan punya pengetahuan itu. Nah, yang kedua mereka harus menjadi teladan gitu. Jadi coba bayangkan kalau misalnya kita hendak mengatur screen time anak gitu ya, tetapi orang tua sendiri setiap saat, setiap waktu itu pegang Mengakses HP. ya, tantangan sekarang. Ya, jadi yang pertama adalah menjadi teladan ya. Dan yang ditonton orang tua juga harus diatur ya Mbak ya. Karena orang tua misalnya ya ibu-ibu sekarang tuh kan pegangannya TikTok. Iya betul. Nah, Dan itu kan konten-kontennya mungkin bisa dibilang negatif atau hal-hal yang hanya seputar hiburan tanpa edukatif. iya, dan kadang-kadang juga kurang sesuai dengan anak ya. Gitu. Jadi kan orang tua harus selektif juga memilih itu. Jadi anak tuh benar-benar mengcopy apa yang orang tua lakukan gitu. Ya, anak adalah peniru. Jadi itu tadi ya Mbak ya, kan orang tua harus punya awareness dan pengetahuan dulu. Nah, kemudian orang tua juga harus mampu mengajak anak berdiskusi, ya, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Tentunya orang tua harus punya kontrol, tetapi kontrol itu kan tidak diterapkan secara semena-mena ya. Kalau tergantung si anaknya sih. Kalau anaknya masih kecil, kontrol memang harus lebih banyak dari orang tua. Ya karena anak belum bisa mengontrol dirinya sendiri dan belum tahu apa yang baik atau tidak baik untuk dirinya. Nah, nanti kalau sudah semakin besar tentunya orang tua harus lebih banyak berdiskusi, tidak sekedar melarang-larang.
Ya, karena terutama kalau anak remaja mungkin akan lebih strict kalau untuk langsung dilarang-larang ya Bu ya. akan protes ya. Iya gitu, Iya. karena mungkin akan lebih nyambung kalau membangun diskusi gitu antara anak dan juga orang tua. Iya. Nah, itu juga Mbak Aul, jadi mengenai konten apa yang boleh dan tidak boleh dan sebagainya, sebaiknya orang tua juga mendiskusikan dengan anak gitu. Kemudian juga aturan mengenai screen time ya, setiap hari bolehnya berapa, eh, kapan diperbolehkan untuk memegang HP, dan penggunaannya itu apa saja, itu juga perlu ada disepakati ya, aturannya ya, dan juga diterapkan ya tentunya. dan konsisten dalam memberikan durasi waktu berscreen time juga pengaruh ya Bu ya, dengan maksudnya anak tuh jadi mungkin lebih mendengarkan orang tua bahwasanya oh iya ada waktunya memang memegang atau beraktivitas dengan screen time, bukan sesuka mereka yang mau. Ya betul, jadi aturan itu harus ditegakkan gitu ya. Nah, cara menegakkan aturan itu yang mungkin tidak semudah itu ya. Ini kalau kita bicarakan secara teoritis seperti ini mungkin kelihatannya mudah, tapi saya sudah menemui banyak orang tua yang tidak berdaya, Bahkan kewalahan. iya. Jadi tidak semudah itu kan mengambil HP dari anak gitu. Kemudian meminta anak berhenti main game itu tidak semudah itu ya. Banyak sekali orang tua yang mengajukan pertanyaan seputar itu. Nah, kuncinya apa Mbak Aul? Sebetulnya kuncinya satu adalah sejak kecil ya konsisten gitu. Konsisten dengan aturan gitu ya. Itu sejak kecil. Nah, yang kedua adalah orang tua juga harus mempunyai teknik parenting yang mempunyai power gitu. Banyak orang tua sekarang itu yang tidak punya power di depan anaknya ya, tidak berdaya. Jadi ketika anak justru anak yang lebih menguasai orang tua seperti itu. Iya, orang tua yang diatur anak. Orang tua yang diatur anak. Nah, ini yang perlu dipelajari juga ya, tidak mudah sama sekali. Gitu. Baik Bu, tadi kan sudah dibahas mengenai bagaimana penggunaan screen time atau gawai itu dengan tepat gitu Bu, dan itu ternyata penting sekali gitu untuk diketahui orang tua bahwa untuk menerapkan screen time pada anak tuh ada aturan-aturannya gitu. Dan mungkin apakah ada dampak atau seperti apa maksudnya dengan durasi waktu yang diberikan pada anak dalam screen time? Oke, jadi kita berbicara mengenai penggunaan gawai atau media sosial atau apapun itu ya secara tepat ya Mbak Aul ya. Nah, intinya kalau berlebihan itu sebetulnya apakah ada efeknya gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin kita perlu berbicara secara proporsional juga ya Mbak Aul, bahwa sebetulnya kan gadget, internet itu kan banyak positifnya juga ya. Ya, dengan adanya gadget dan internet, teknologi itu sangat memudahkan kehidupan kita, dan anak-anak pun kan juga menjadi banyak diuntungkan juga ya, mereka bisa belajar dari sumber banyak ya, dari banyak sumber. Kemudian mereka juga mengetahui perkembangan dunia secara lebih awal daripada kita dulu gitu ya. Banyak sekali sebetulnya, dan kita bisa menstimulasi perkembangan anak juga melalui gadget ya, seperti menggunakan permainan-permainan yang ditujukan untuk membantu perkembangan gitu ya, stimulasi perkembangan seperti itu. Jadi sebetulnya banyak manfaatnya gitu ya. Nah, hanya saja memang kalau penggunaan yang berlebihan itu menurut penelitian itu ada efek-efek samping juga yang perlu diwaspadai. negatif gitu. Iya, itu. Nah, sebetulnya dampak negatifnya itu bervariasi tergantung usianya juga ya Pak ya. Pada usia yang sangat muda mungkin efek sampingnya itu bisa berupa kelelahan sensoris ya, gitu, karena panca indera gitu ya, yang seharusnya itu melihat jarak jauh yang lebih banyak, tapi dia melihat jarak dekat yang lebih banyak, dan di situ di gawai itu kan banyak sekali stimulus sensoris ya, sehingga bisa mengakibatkan kelelahan sensoris. Itu juga nanti bisa membahayakan kesehatan mata juga, seperti itu. Jadi kurang gerak juga mungkin ya Bu. Nah, betul sekali.
karena jadi mager kan. Iya, karena ya kebahagiaan mereka sudah ada di genggaman mereka gitu, harus berlari mungkin kayak kita dulu ya kecil sekali. Ya nanti kan efeknya bisa banyak ya, obesitas, kemudian ya namanya metabolisme tubuh yang tidak sempurna dan sebagainya. Nah nanti kalau sudah semakin besar risikonya juga bertambah Mbak, seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi ya, konten yang banyak sekali di media itu kan banyak yang negatif juga gitu ya. Dan benar-benar harus digitalisasi itu nggak bisa dibendung gitu, mungkin dengan literasi digital dari orang tua itu bisa membangun literasi digital yang lebih sehat pada anak-anak mereka gitu ya. Iya. Nah, lebih lanjut ya Mbak Aulia, dampak pada anak-anak yang sudah lebih besar nanti ya, itu bisa lebih serius dari itu tadi. Bisa berdampak pada pertama secara akademis ya, karena kan performa akademis itu sangat tergantung pada bagaimana anak-anak tuh bisa berkonsentrasi, Fokus bisa gitu ya fokus pada pelajaran gitu ya. Dan itu juga ditentukan pada kualitas tidurnya dan sebagainya ya. Nah banyak anak itu yang kualitas tidurnya sangat berkurang karena mungkin yaitu main game, paparan screen time lah yang berlebihan gitu ya, yang tidak terkendali, sehingga pagi ketika harus sekolah atau di rumah pun gitu nggak bisa fokus dengan tugas-tugas sekolah seperti itu ya. Nah dan otak mereka itu dikuasai oleh misalnya oleh game seperti itu, sehingga akibatnya performa akademik menjadi sangat terganggu. Meskipun ya betul, meskipun mereka itu fast learner, tetapi learn-nya itu, belajarnya itu digunakan untuk hal-hal yang negatif atau hal lain lah yang bukan untuk keperluan menunjang akademis seperti atau keterampilan lainnya. Ya. Nah kemudian juga efek lainnya itu adalah ini terkait kesehatan mental ya, itu yang sangat krusial juga untuk kita pahami. Terutama remaja ya, karena banyak anak yang dari media sosial itu kemudian tadi ya terpapar dengan pornografi, terpapar dengan konten agresivitas dan sebagainya ya. Kemudian juga ada lagi istilah social comparison ya, di mana anak-anak atau remaja itu nanti melihat bahwa di media sosial itu segala sesuatunya serba bagus, serba indah, mewah, sedangkan mereka itu tidak seperti itu, sehingga akhirnya mereka mengembangkan diri menjadi individu-individu yang cenderung pada diri inferior, merasa tidak lebih baik dari orang lain. Nah, itu sangat harus diwaspadai. Makanya biasanya ada orang datang dengan hidup dengan standar TikTok itu, dengan standar-standar tertentu yang padahal nggak seharusnya diikuti terus-menerus. Iya, karena itu kan fake sebenarnya, palsu gitu ya. Iya. Kadang ada yang hanya cuma konten aja kayak gitu. Iya. Nah tapi sayangnya itu diinternalisasi ya, karena anak remaja itu kan belum bisa berpikir hipotetis gitu ya. Jadi mereka menganggap yang mereka lihat di situ tuh ya kenyataan. Sedikit Mbak ya yang perlu saya sampaikan juga ya, bahwa sekarang itu ada fenomena loneliness ya. Itu juga sangat penting ya, karena anak-anak tuh merasa sepi di tengah keramaian seperti itu. Padahal punya keluarga gitu ya, tetapi terisolasi dari keluarga karena itu tadi aktivitasnya terlalu banyak di gadget gitu ya, sehingga interaksi yang bersifat nyata itu sangat kurang. Nah itu berisiko menimbulkan loneliness atau kesepian, sehingga pelariannya ya ke gadget lagi gitu ya. Kalau sebenarnya penyebab kesepiannya itu ya dari gadget ya. Awalnya dari gadget, bisa saja dari hal lain sih ya, seperti misalnya orang yang interaksi dengan orang tua.
mungkin bisa di bagian kita di sini Bu, tentang kiat-kiat bagaimana orang tua itu tetap melek digital gitu dan menjadi panutan bagi anak-anaknya, tapi juga tetap bisa ada membangun komunikasi yang hangat gitu. Kan biasanya kan ada yang kita lihat orang tua mengumpulkan anak misalnya di restoran atau di tempat hiburan lain, ya mereka bersama gitu, tapi mereka masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Iya, betul. Nah, ya itu memang fenomena yang sangat umum ya sekarang ya, dan seperti sudah dianggap lazim gitu ya. Bahkan duduk bareng gini aja ngomongnya lewat chat seperti itu Padahal ya ya. orangnya di sebelahnya gitu. Sebenarnya itu ya gini ya, ini memang fenomena yang umum, tetapi sebaiknya tidak kita normalisasi untuk di keluarga ya. Jadi kita jangan menganggap normal kalau di dalam keluarga itu orang nggak mau berbicara secara langsung lagi gitu, karena bagaimanapun interaksi secara fisik, secara verbal langsung itu sangat penting gitu ya. Di situ nanti kita bisa menunjukkan apa namanya emosi gitu ya, dan anak-anak kan harus belajar bagaimana cara menunjukkan emosi secara real pada orang lain gitu, bukan sekedar di gawai gitu ya. Kemudian di situ juga nanti ada bagaimana cara menunjukkan cinta ya, perlindungan dan sebagainya gitu, yang itu tidak bisa diganti dengan interaksi secara online ya. Jadi memang orang tua bagaimanapun tetap harus mengusahakan di dalam keluarga itu terbangun interaksi yang sifatnya real ya, muka gitu ya, real tatap muka, sehingga nanti mungkin kalau tadi Mbak Aul menanyakan tips gitu ya, ya ini setiap keluarga pasti berbeda gitu ya, tapi mungkin salah satunya adalah menetapkan waktu gitu ya, waktu bebas gadget gitu ya, jadi free screen time gitu, di mana mereka beraktivitas bersama ya. Kalau sempat membuat games dan sebagainya itu sangat bagus gitu ya, membangun bonding ya Bu ya. Ya betul gitu. Atau sekedar makan bersama gitu ya, yang tanpa harus terdistraksi dengan gadget. Nah juga ada tips yang lebih teknis ya sifatnya ya Mbak Au. Jadi begini, orang tua atau guru itu juga perlu mengajak anak untuk memahami bagaimana bergaul di dunia digital ya. Jadi misalnya nih, orang tua perlu mengajarkan tentang privasi ya, apa saja sih yang boleh di-share di media sosial, apa yang tidak boleh di-share seperti itu. Jangan sampai oversharing gitu ya. Itu harus diajarkan. Kemudian juga bagaimana etika ya, etika di media sosial ya, bagaimana harus berbicara yang sopan dan sebagainya gitu kan. Nah, untuk melakukan hal-hal seperti itu tentunya diperlukan dialog tadi. Iya. Nah itu makanya, jadi dialog itu memang diperlukan ya. Kita perlu mengajak anak mengevaluasi kalau seperti itu sudah betul atau belum, yang salah apa kira-kira kalau seperti itu. Dan mendengarkan pendapat mereka juga ya. Betul ya, dan juga menggunakan bahasa yang sederhana ya, yang anak bisa memahami. Kita sudah dapat banyak inspirasi dan insightful dari Bu Ampuni kali ini. Mungkin ada closing statement sebelum kita menutup podcast kita hari ini. Oke, baik Mbak Aulia. Gini, memang ini kita sudah sampai pada masa yang seperti ini ya. Jadi tidak terhindarkan lagi Mbak Aulia bahwa harus digitalisasi. Ya, memang dunianya sudah seperti ini, dan itu saya rasa adalah suatu keniscayaan gitu yang memang sebetulnya positif juga gitu ya, karena dengan teknologi hidup jadi lebih mudah seperti itu. Ini ada lebih kembang ya. Nah betul. Nah, tetapi sama aja di setiap masa ya, di setiap masa itu selalu ada kemajuan yang membawa risiko-risiko tertentu. Jadi saya rasa kita juga saat ini risiko paling besar yang kita hadapi adalah kaitannya dengan teknologi gitu ya. Nah saya rasa orang tua tidak perlu terlalu cemas dengan itu, karena itu adalah hal yang natural ya gitu. Namun juga perlu sangat aware gitu ya, dan perlu punya wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana
menjadi orang tua atau guru ya yang benar-benar bisa mendampingi anak seperti itu. Nah, saya rasa sepanjang kita punya awareness ya dan kemauan ya untuk selalu belajar dan berkomunikasi dengan anak, saya rasa itu adalah kuncinya. Untuk membangun komunikasi yang lebih hangat ya Pak ya. Ya. Baik, kita sudah di penghujung sesi gitu ya teman-teman. Meskipun ada banyak tantangan gitu di era digital sekarang, kita juga perlu melihat sisi positifnya dengan pendampingan yang bijak. Tapi teknologi ini juga bisa menjadi sarana tumbuh dan juga berkembang yang luar biasa bagi generasi penerus, baik secara emosional, sosial maupun akademik bagi generasi penerus atau bagi anak-anak kita nantinya. Dan dari perbincangan kita hari ini kita bisa melihat bahwa era digital itu ibarat dua mata pisau gitu ya Bu ya. Bagi dunia parenting khususnya, di satu sisi teknologi juga membuka akses yang luas bagi anak-anak untuk belajar, berekspresi dan juga berkembang, namun di sisi lain ada dampak negatif atau resiko-resiko yang dihadapi mereka, seperti teknologi juga bisa menjadi sumber distraksi dan juga bahkan ada jarak emosional dalam keluarga. Dan tantangannya bukan sekedar membatasi layar gitu ya Bu, tapi bagaimana kita sebagai orang tua bisa hadir dengan bijak, memahami dunia digital anak dan juga berkomunikasi dengan empati. Baik, terima kasih Ibu atas kehadirannya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode berikutnya. Waalaikumsalam.